Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan taufik kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sambil kita menunggu waktu maghrib untuk berbuka puasa di hari Asyura ini, insya Allah kita akan mengisi dengan beberapa nasihat-nasihat yang semoga bermanfaat, terutama untuk diri kami pribadi dan juga untuk jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang juga beliau sebagai pendiri dari kerajaan Arab Saudi, menulis sebuah risalah yang berjudul Al-Usulus Salasah. Dan di dalam pembukaan risalah atau tulisan beliau ini, beliau mengatakan, "I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah." Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, sesungguhnya wajib atas kita orang-orang beriman untuk mengetahui 4 perkara. Dan di antara perkara yang pertama yang beliau sebutkan, yang wajib untuk kita ketahui selaku orang-orang yang beriman adalah al-ilm, yaitu wajib bagi kita untuk mengetahui ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, yaitu ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal nabinya, dan ilmu mengenal agamanya dengan dalil-dalilnya. Sehingga di antara ilmu yang wajib untuk kita ketahui adalah ilmu tentang agama kita, yaitu agama Islam. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan berkenaan dengan agama kita yaitu al-Islam, maka alhamdulillah kita masuk sekarang di bulan Muharram, bulan yang pertama di penanggalan Hijriyah di tahun yang baru 1447 Hijriyah. Dan di bulan yang pertama ini, bulan Muharram, adalah bulan yang mulia, bulan yang Allah muliakan, yang sudah sepantasnya kita mengisinya dengan berbagai amal ketaatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan di antara ketaatan yang bisa kita kerjakan di bulan Muharram ini adalah berpuasa. Sebagaimana dari hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadhana sahruwahil Muharram." Rasulullah mengatakan, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Rasulullah mengatakan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya Al-Muharram adalah bulan yang terbaik untuk berpuasa. Bulan terbaik kedua setelah Ramadan untuk berpuasa adalah bulan Muharram. Sehingga sebagian ulama mereka membolehkan bagi kita seorang muslim untuk berpuasa penuh 1 bulan di bulan Muharram berdasarkan dari dalil yang tadi kita sebutkan.
Kemudian At-Tibi rahimahullah taala, beliau merinci lagi bahwasanya afdhalus siyami ba'da Ramadan, puasa terbaik setelah Ramadan di bulan Muharram, yang dimaksud adalah puasa Asyura. Sehingga kalau mau kita ranking, puasa terbaik pertama adalah puasa Ramadan dan yang kedua adalah puasa Asyura. Puasa yang dilaksanakan di tanggal 10 di bulan Muharram, dan itu adalah hari ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa keutamaan puasa Asyura? Keutamaan yang pertama yang kita sebutkan tadi adalah Asyura puasa terbaik kedua setelah Ramadan. Keutamaan yang kedua adalah dalam hadis Abu Qatadah, Rasulullah mengatakan, atau ketika beliau ditanya tentang puasa Asyura, maka Rasulullah mengatakan yukaffiru as-sanatal madiyata. Puasa Asyura itu adalah puasa yang mampu menghapus dosa setahun sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu kita bayangkan, kita berpuasa satu hari saja, ini keutamaannya bisa menghapus dosa di 355 hari yang telah lalu, menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu ketaatan dibalas dengan berkali-kali lipat balasannya. Satu hari puasa bisa menghapus 355 tahun dosa kita yang telah lalu. Imam Nawawi beliau mengatakan bahwasanya pengampunan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, sebagaimana pengampunan dosa pada pembahasan wudhu. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika seseorang berwudu, maka dosa-dosa yang ada di anggota wudunya akan jatuh berguguran seiring dengan dibasuhnya air wudu. Ketika kita membasuh wajah kita, maka dosa dari mata kita, dosa dari telinga kita, dosa dari mulut kita jatuh berguguran. Ketika kita membasuh tangan kita, maka dosa dari tangan kita pun jatuh berguguran. Demikian pula ketika kita membasuh kaki kita, maka dosa-dosa yang dikerjakan kaki kita jatuh berguguran. Ini adalah dosa kecil, sebagaimana penjelasan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sedangkan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, maka beliau mengatakan bahwasanya dosa yang diampuni di puasa Asyura adalah dosa secara mutlak, dosa kecil ataupun dosa besar. Sehingga di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ala kulli hal, terlepas dari perbedaan yang ada, apakah dosanya dosa besar atau dosa kecil yang diampuni, maka yang jelas puasa Asyura ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Satu hari kita berpuasa, ternyata 350 hari yang telah lalu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah dosa besar ataupun dosa kecil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana pelaksanaan puasa Asyura ini? Maka dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah di hari Asyura, di hari ke-10 bulan Muharram, maka beliau berpuasa, dan Rasulullah juga memerintahkan kaum muslimin yang lainnya untuk berpuasa. Kemudian pada waktu itu datang seseorang, dan seseorang berkata kepada Rasulullah dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'addimuhu al-yahudu wan nasara." Wahai Rasulullah, ternyata hari ini, hari Asyura, adalah hari yang juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ternyata hari Asyura ini juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang
Nasrani. Karena dulu sejarahnya di tanggal 10 Muharram itu Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan juga di tanggal 10 Muharram inilah Fir'aun ditenggelamkan di tengah lautan. Sehingga sebagai bentuk wujud rasa syukur, berpuasalah di hari Asyura ini. Ini dikerjakan juga oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karena dulu Nabi Musa beliau berdakwah di kalangan orang-orang Yahudi. Maka mengetahui bahwasanya hari Asyura juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka Nabi mengatakan, fa idza kana amul muqbil, kalau begitu amul muqbil tahun depan insyaallah sunnah yauma akasih. Tahun depan kita akan berpuasa di hari yang ke-9. Al-Imam Nawawi beliau menjelaskan bahwasanya perintah Nabi untuk berpuasa di hari ke-9 di tahun depannya adalah dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka juga berpuasa di hari Asyura. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tingkatan puasa Asyura yang terbaik adalah berpuasa di tanggal 9, berarti kemarin hari Sabtu, dan di hari Ahad hari ini tanggal ke-10. Tanggal 9, tanggal 10 berpuasa. Ini tingkatan yang terbaik. Karena yang pertama kita berpuasa Asyura, dan yang kedua kita menyelisih orang-orang Yahudi. Tingkatan kedua di bawahnya adalah ketika kita tidak mampu untuk berpuasa 2 hari, maka tidak mengapa untuk berpuasa 1 hari. Di hari ini, hari ke-10 hari Asyura, untuk berpuasa sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana bagi kita yang terlanjur tidak berpuasa karena satu hal, karena kita sakit atau kita ada udzur, kita sedang safar atau kita sedang repot, maka sebagai gantinya kita bisa berpuasa di hari-hari yang lain. Karena sebagaimana hadis dari Abu Hurairah tadi bahwasanya berpuasa di bulan Muharram adalah puasa terbaik setelah bulan Ramadan, dan ini sifatnya mutlak. Kita bisa berpuasa mutlak dimanapun di bulan Muharram. Bahkan sebagian ulama tadi kita bicarakan bahwasanya mereka membolehkan berpuasa 1 bulan penuh. Maka bagi kita yang belum bisa berpuasa hari ini, bisa berpuasa besok, hari Senin, dengan niat double juga boleh. Besok Senin kita berpuasa dengan niat puasa Muharram, juga dengan niat puasa Senin boleh. Atau besok hari Kamis bisa, atau hari-hari yang lain kita bisa berpuasa mutlak di bulan Muharram dengan harapan mendapatkan fadilah afdhalus siyami ba'da Ramadan, puasa yang terbaik setelah puasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir sebelum penutup, maka di bulan Muharram ini di beberapa tradisi yang lain juga dikerjakan tradisi-tradisi yang lain. Seperti misalkan ada sebagian dari orang-orang yang mereka berduka di bulan Muharram, terutama di hari Asyura tanggal 10, dengan alasan karena Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh di Karbala di tanggal 10 Muharram ini. Kemudian mereka melukai diri-diri mereka dengan memukul-mukul wajah, memukul dada, bahkan menggunakan pedang-pedang mereka sabetkan di badan-badan mereka. Maka ini adalah ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dalam agama kita. Ritual yang jelas ada tuntunannya adalah berpuasa, baik berpuasa di hari ke-10 ataupun berpuasa di hari yang lainnya selama masih di bulan
Muharram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, karena waktu tinggal beberapa menit. Kita bisa mengisi sisa waktu sambil menunggu adzan dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu berpuasa adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita banyak berdoa semoga Allah menerima sholat kita, menerima puasa kita, dan menerima amal-amal kita yang lain. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa tilawatana. Barangkali Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.